Kue lebaran yang selalu ada setiap tahun. Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Gak harus nunggu lebaran, salah satu cemilan ini sering banget aku bikin dan juga yang paling laris, apalagi pas lebaran dan juga pada saat ada acara di rumah, arisan ataupun kumpul keluarga. Teksturnya yang garing, renyah, dan juga gurih, berbumbu, ini makanya disukai banyak banget orang. Penasaran kan gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya? Tonton videonya sampai selesai. Untuk bumbunya simple banget, siapkan 100 gram atau 1 ons bawang putih yang sudah dikupas, kemudian masukkan ke dalam blender atau chopper, tambahkan dengan air secukupnya supaya lebih gampang dan mudah untuk menghaluskannya. Setelah itu tinggal di blender atau di chopper aja sampai benar-benar halus. Jika sudah, kemudian saya akan tambahkan bahan yang lainnya yaitu seledri sebagai pengharum atau aromanya. Saya gunakan 4 batang seledri atau opsional aja buat yang tidak suka boleh di skip. Masukkan seledrinya ke dalam bawang putih yang sudah dihaluskan atau ke dalam chopper dan chopper kembali sebentar saja. Tidak perlu sampai seledrinya halus, cukup sampai seledrinya tercop-cop atau tercincang, setelah itu sisihkan. Nah, di sini saya siapkan juga tepung kering seperti tepung terigu sebanyak 500 gram, tepung tapioka juga 500 gram. Jadi, perbandingannya 1:1, tepung terigu dan juga tepung tapioka. Dibumbuin cukup menggunakan 3 saset Royco atau kaldu bubuk rasa ayam. Campurkan bahan kering, tepung-tepungan, dan juga kaldu bubuk. Setelah itu aduk sampai tercampur dengan merata, diaduk terlebih dahulu. Dan jika dirasa sudah merata, baru bisa ditambahkan bumbu yang tadi sudah dichopper, seledri, dan juga bawang putihnya. Masukkan ke dalam bahan kering. Diikuti dengan memasukkan bahan yang lain. Untuk bahan yang satu ini wajib dan tidak boleh di skip, yaitu 4 butir telur ayam. Masukkan ke dalam wadah bersama bahan-bahan yang lain. Setelah itu tinggal diaduk atau diuleni. Nah, di sini aku mengaduknya menggunakan mixer, boleh juga manual menggunakan tangan. Sambil diuleni, sambil masukkan air sedikit demi sedikit. Di sini saya pergunakan 120 ml atau disesuaikan dengan tingkat kelembapan tepung masing-masing. Sampai nanti hasil akhir dari adonannya seperti ini menggumpal. Jika sudah menggumpal, boleh sekali diadon menggunakan tangan atau manual supaya lebih kalis lagi. Sudah seperti ini sudah siap untuk dicetak. Supaya lebih cepat, di sini saya gunakan mesin pencetak seperti ini. Boleh juga manual digiling tipis, selanjutnya dipotong-potong. Jika menggunakan mesin pencetak seperti ini, pipihkan terlebih dahulu adonan, diulangi sampai beberapa kali sampai adonannya ini pipih, padat, dan tidak sobek-sobek. Setelah itu tinggal dipipihkan dan dipotong supaya tidak terlalu panjang. Ini dia hasilnya seperti ini. Ulangi step yang ini sampai beberapa adonan cukup untuk digoreng. Biasanya saya pipihkan semua adonan terlebih dahulu, baru nanti tinggal dicetak untuk digoreng. Nah, setelah semua adonan saya pipihkan, ini selanjutnya langsung bisa dicetak. Ambil satu lembar adonan yang sudah dipipihkan, selanjutnya tinggal dicetak di cetakan stik bawang atau biasa disebut juga cetakan mitiau. Dan ini dia hasilnya, bagus, cantik, tidak menempel satu sama lain, adonannya benar-benar bagus. Selanjutnya ini bisa langsung digoreng. Nah, biasanya
Pada saat seperti ini, saya sudah panaskan minyak di atas kompor terlebih dahulu. Jika minyak sudah panas, baru setelah dicetak bisa langsung dimasukkan ke dalam minyak. Masukkan adonan stik ke dalam minyak secukupnya saja, jangan terlalu penuh. Pastikan tidak kepenuhan supaya hasilnya bagus, renyah, garing, dan matangnya juga merata. Jika ada adonan stik yang menempel, ini caranya mudah dan gampang sekali. Setelah dimasukkan ke dalam minyak dan adonan stiknya sudah mulai terlihat mengembang dan agak kaku, itu bisa diaduk supaya dia terlepas dan tidak menempel. Selanjutnya tinggal digoreng saja sampai matang atau sampai berwarna sedikit kecoklatan. Angkat kemudian tiriskan. Ulangi step yang ini sampai semua adonan stiknya habis atau selesai digoreng. Setelah semua adonan stiknya selesai digoreng, ini dia hasilnya. Cantik sekali dan yang pasti ini renyah dan garing. Selain itu rasanya juga pasti enak banget, bahkan ini bisa habis satu toples sekali duduk. Untuk hasilnya sendiri dari 1 kilo tepung ini nggak cuman satu nampan ya, tapi ada 2 nampan full seperti ini. Untuk ide hampers atau dibagi ke keluarga ataupun untuk ide isian toples saat lebaran cocok banget. Kalau untuk toples-toples yang ukuran sedang ini bisa jadi 3 toples. Nah, itu tadi resep dan cara membuat stik bawang yang enak ala saya. Gimana caranya, mudah bukan? Bunda dan teman-teman semuanya pasti saya yakin bisa bikin di rumah masing-masing. Resep lengkapnya saya sudah tulis di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.